Kalau kamu mau kehidupan romansa kamu berubah, rubah mindset kamu, rubah paradigma kamu, maka kehidupan romansa kamu dijamin tidak akan pernah sama lagi seperti sebelumnya. Halo, balik lagi di segmen Q&A masih dengan saya di channel Pria Belajar. Kali ini ada pertanyaan dari kawan kita. Oke, langsung kita dengerin aja pertanyaannya ya. Begini. Bang, apa benar kalau misalnya kita deketin cewek yang lagi terpuruk, galau, katakanlah dia lagi ada di titik terendah dalam hidup mungkin ya. Terus ya, kalau misalnya contoh nih gue deketin cewek yang tanda kutip menurut gue cewek yang udah rusak, yang lagi down. Kalau misalnya gue deketin dia, gue coba perbaiki mentalnya dia, gue coba sembuhin dia dari luka lama, luka masa lalu. Intinya gue pengen ngebantu dia buat menyembuhkan segala macam rasa trauma ataupun rasa luka sakit hati dia, biar dia pulih lagi. Menurut lu gimana ya bang? Soalnya ada yang bilang katanya hati-hati kalau misalnya kita menyembuhkan cewek yang lagi dalam keadaan down. Ya sebenarnya gue malas ya bang ngomong kayak gini juga, karena terdengar jahat sih. Cewek yang mohon maaf udah rusak, kalau kita perbaiki, kita sembuhin dia, kita bantu dia, kita healing dia supaya dia jadi sehat lagi psikologisnya dan ya katakanlah normal lagi. Apa iya nanti si cewek bakalan justru bukannya terima kasih balas budi ke kita, justru dia malah nyakitin kita dengan teganya tanpa belas kasihan. Apa iya benar kayak gitu bang? Soalnya banyak juga sih teman-teman gue yang cerita dia baik sama ceweknya, segala apapun yang si ceweknya mau diikutin, diturutin, minta apa aja dikasih. Pada ujungnya malah si ceweknya yang ninggalin, hianatin, selingkuhin. Pokoknya tragis lah pembalasan dari si cewek. Padahal dulu si cewek dari gak punya apa-apa sama si cowoknya, ya hidupnya jadi lebih layak lah, hidupnya jadi lebih baik, segalanya dikasih. Malah si cowok teman guanya ini dicampakin gitu aja sama si cewek, dan si cewek ini malah pergi sama laki-laki lain yang bahkan gak lebih tajir dan gak lebih ganteng juga dari teman gue. Menurut lu gimana ya bang menyikapi fenomena ini bang? Soalnya gue lagi dekat sama cewek dan mohon maaf sekali lagi cewek ini tanda kutip udah rusak, tapi gue pengen coba menyembuhkan dia. Tapi gue takut bang, gue takut kejadian gak enak itu menimpa ke gue bang. Yang dialamin teman gue itu takutnya gue ngalamin juga, gue gak mau itu bang. Oke bro, terima kasih ya pertanyaannya yang sangat-sangat pendek sekali. Ya, panjang banget ya, hampir 3 menit ya pertanyaannya. Tapi emang banyak sih ya cewek kayak gitu ya. Saya juga pernah ngalamin sih. Gini. Dulu, kalau misalnya dulu saya ada di situasi seperti itu, ya saya juga akan punya paradigma demikian, seperti orang-orang, seperti mungkin teman kamu, atau ngerasa takut seperti yang kamu rasain sekarang ya. Gini boys, dengerin ini sebentar ya. Semoga ini bisa menggeser sedikit paradigma kamu tentang romansa ya, tentang kehidupan, relationship. Gini, sejujurnya yang nyakitin kamu itu bukan cewek, tapi ekspektasi kamu sendiri terhadap si cewek. Kamu pengennya dia jadi seperti yang kamu mau, seperti yang kamu suka. Dan saat dia gak mau atau gak mampu ngelakuin itu semua buat kamu kecewa ya kan? Kamu sakit hati, bener gak? Yang bikin sakit hati itu ego kamu. Sekali lagi, ego kamu, bukan si cewek. So, sekarang udah paham kan apa sumber utama dan penyebab awal kamu sakit hati? Kamu kecewa. Ekspektasi kamu yang gak sejalan dengan kenyataan. Akhirnya, ego kamu meronta-ronta. Ego itu seperti
luka yang menganga disiram alkohol, pedih. Si cewek itu cuma akibat dari serangkaian sebab yang kamu ciptakan sendiri. Semoga bisa dipahami ya maksud saya. Karena kalau kamu gak paham, ya kamu gak akan berubah. Dan kehidupan romansa kamu sama cewek gitu-gitu aja, muter-muter di lingkaran setan. Nyalahin pihak lain terus, nyalahin si cewek terus, gak mau introspeksi diri. Intinya gini, kalau cewek nyakitin kamu, berarti ada mindset yang keliru dari diri kamu, yang akhirnya tindakan kamu pun keliru, sikap kamu ke dia keliru. Oke? Ya semoga jawaban dari saya ini bermanfaat ya. Dan next, kamu gak bakal ngerasa kecewa atau sakit hati lagi. Nah, dari perspektif yang lain, saya akan katakan begini. Kalau misalnya merujuk pada cerita tentang teman kamu ya, yang disakitin sama cewek, yang justru si cewek itu udah dikasih segalanya sama si cowok teman kamu itu ya. Pendapat saya gini, si cewek minta nggak buat disembuhin? Kalau iya oke lah. Ya emang mungkin si cewek gak tahu diri atau gak tahu terima kasih ya, udah dibantu malah nusuk dari belakang. Tapi kalau si cewek sebenarnya sama sekali gak minta ditolong, gak minta disembuhin dari luka lama atau apapun itulah, tapi karena inisiatif si cowok itu sendiri pengen ngelakuin, terus akhirnya si cewek gak bales kebaikan si cowok, ya udah, itu kesalahan si cowoknya sendiri. Intinya yang mau saya sampaikan gini, jangan jadi cowok yang terlalu baik juga sama cewek ya. Jangan jadi yes man. Entah berapa kali saya udah ngomong kayak gini. Jangan semua keinginan jangan semua keinginan cewek kamu turutin. Silahkan jadi cowok yang baik, kelewat baik sekalipun sama cewek gak masalah. Entah baiknya karena ada maunya, ada embel-embel terselubung di belakangnya, ada motif tertentu, whatever lah. Kalau kamu baik sama cewek tapi ngarep si cewek jadi berubah, jadi seperti yang kamu suka, seperti yang kamu mau, sebenarnya kamu cuma pura-pura baik. Mohon maaf saya harus katakan ini, gak apa-apa, mungkin terdengar keras dan kasar ya. Mohon maaf kalau kamu baiknya masih ada muatan, kamu munafik, kamu palsu, kamu gak tulus, apalagi ikhlas, masih jauh boro-boro. Gak perlu jadi orang baik, cukup jadilah orang yang sadar. Kalau kamu sadar, kamu udah pasti baik. Kalau kamu cuma sekedar baik ya, apalagi baiknya cuma sama cewek, kamu ngelakuin kebaikan karena ada muatan, bukan karena kesadaran bahwa kamu emang baik ke semua orang. Kamu cuma pengen baik sama cewek yang kamu mau dan kamu suka aja kan. Coba kalau misalnya sama orang yang kamu gak suka dan kamu gak mau, kamu bakal ngelakuin itu nggak? Atau si teman kamu yang kamu cerita itu, dia rela ngasih segalanya, ngebantu healing si cewek yang udah tanda kutip kamu bilang tadi rusak ya. Intinya si cewek yang udah ada di titik desperate ya, putus asa, seperti di titik terendah, ditolongin ya sama si cowok. Malah si ceweknya setelah dibantu, setelah dia merasakan hidup kembali tanda kutip, malah si cowoknya ditinggalin gitu aja, dicampakkan. Ya itu tergantung perspektif. Kalau misalnya si cowok emang niatnya ikhlas tulus ngebantu aja yuk, gak peduli si cewek mau ngebalas kayak apa. Kalau misalnya si cowok atau kamu ya kecewa sama sikap cewek yang gak balas budi, yang justru malah berbuat apa sih istilah peribahasanya tuh, air susu dibalas air tuba ya. Ya kamu berarti baiknya karena syarat ya kan. Kalau kamu baik karena cinta, kamu nggak akan nuntut, nggak akan minta balasan dan tanpa syarat ya. Tapi bukan berarti saya membenarkan sikap si wanita seperti itu ya. Kalau dari sudut pandang si wanita, kalau saya jadi si wanita, ya jelas saya tidak akan melakukan itu. Saya tidak akan ngigit apalagi nusuk orang yang udah baik sama saya, baik sampai segitunya ya. Ya kalau sudut pandang dari si cewek, kalau yang saya lihat ya, kalau emang dia ngelakuin itu, ya jelas kurang ajar, nggak tahu diri ya. Cuman kalau dari sudut pandang kamu nih sebagai cowok, ya kamu jangan ngelihat dari sisi si ceweknya seperti itu. Kamu harus bijak juga menyikapinya ya kan. Kalau kamu mau kehidupan romansa kamu berubah,
rubah mindset kamu, rubah paradigma kamu, maka kehidupan romansa kamu dijamin tidak akan pernah sama lagi seperti sebelumnya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Semoga ini menjawab pertanyaan kamu ya. Kita ketemu lagi di episode yang lain. Ingat untuk tetap jaga kesehatan dan bahagia selalu.